Oke semuanya, aku pengen ngomong film atau cerita itu sangat melekat dengan para kita orang-orang Indonesia ini. Siapa sih kita di yang kecil nggak pernah dengerin dongeng dari cerita atau mama atau papa kita sebelum tidur, atau mungkin kalau misalnya kita lagi nonton pasti selalu ada film dan pasti ada ceritanya. Di cerita itu juga ada yang namanya plot dan ada juga yang karakter. Tapi plot ini mungkin kalian kita bisa bikin yang bagus banget, tapi kalau karakternya flat, kita nggak akan bisa relate dengan karakter atau bagaimana film itu berjalan. Kita kayak merasa langsung lost aja dan kita hilang interest. Maka dari itu, kenapa sih karakter itu penting? Dan bagaimana cara membuat karakter yang menarik dan penonton tuh suka dengan karakter-karakter tersebut? Dengan cara membuat karakter tersebut tuh diantaranya ada 3. Yang itu pertama, karakter itu harus terlihat real, relatable. Yang kedua itu harus iconic. Dan yang ketiga itu punya rasa yang dalam menggunakan 3D karakter. Oke, kita bahas dulu dari karakter yang relatable. Yang pertama, karakter relatable itu karakter yang punya rasa lemah, tapi juga punya kelebihan. Jadi kita nggak bisa karakter yang bikin yang sangat perfect banget. Untuk karakter itu bisa relate sama kita, mungkin kita bisa punya karakter yang sebenarnya pinter banget. Mungkin IQ-nya 170 atau 200, mungkin Albert Einstein kalah. Tapi mungkin bisa aja dia tuh orangnya sangat pemarah, atau mungkin dia juga sangat impulsif, jadi dia bisa menjauhi teman-temannya, atau dia sangat selalu membuat kacau kehidupan sosial dia. Dan yang kedua itu ada karakter dengan motivasi yang jelas dan motivasi yang kuat. Kalau misalnya karakter-karakter tersebut punya motivasi yang jelas dan kuat terhadap apa yang dia inginkan, maka kita sebagai penonton bisa mengerti alasan-alasan kenapa sang karakter tersebut untuk melakukan certain action. Dan yang ketiga itu ada subtext. Maksudnya subtext ini adalah bagaimana kita bisa memperlihatkan kepribadian karakter tersebut melalui dialog dan juga melalui kepribadian melalui dari aksi-aksi dia. Mungkin kalau misalnya sebuah karakter sedih, maka yang kita lakukan bukan berkata kalau wah karakter ini sedih, tapi yang kita lakukan adalah memperlihatkan bagaimana karakter ini sedih. Mungkin dengan bisa dia menyendiri, atau mungkin dia bisa pergi di dalam kamar dan gak ngomong sama orang-orang, dan ternyata dia sebenarnya marah, cuma kita nggak bisa nunjukin secara langsung. Oke, yang kedua itu ada karakter yang ikonik. Karakter yang ikonik ini sebenarnya agak cenderung sangat spesifik, tapi dengan kita mempunyai karakter ikonik, kita bisa ingat dengan karakter tersebut dan langsung, oh ini adalah karakter dari film tersebut, atau karakter ini adalah dari cerita tersebut. Oke, yang pertama itu ada bisa kita dari kostum. Dengan sebuah karakter mempunyai kostum tersendiri, karakter tersebut bisa dikenali dengan lebih cepat, atau orang langsung, oh ini karakter dari film tersebut. Kostum-kostum tersebut mungkin bisa kita lihat dari seperti film Batman, yang karakternya bagaimana dengan kostum dia semuanya warna hitam, atau mungkin lawannya Superman, bagaimana dengan dia punya 2 color palette, yaitu merah dan biru. Karakter yang ikonik yang kedua adalah slogan. Karakter yang ikonik itu selalu mempunyai slogan-slogan yang tertentu. Kita balik lagi ke Batman seperti I am Batman atau I am Justice atau sepertinya. Atau mungkin kalau misalnya kita yang mungkin lebih relate lagi dengan kita semua adalah Adit Sopojarwo, di mana karakter Dennis yang selalu bilang, Adit tolong aku, dan Adit akan selalu bilang, Dennis tutup mata kamu. Dan kita pasti tahu kalau misalnya 2 karakter itu adalah, oh ini adalah Adit dan Dennis dari Sopojarwo. Yang ketiga adalah bentuk. Bentuk itu sebenarnya cenderung bagaimana karakter tersebut terlihat dalam bentuk visual. Seperti kalau misalnya SpongeBob kotak, Patrick Star itu bintang. Kalau misalnya kita balik ke Sopojarwo, Dennis itu bentuknya bulat, dan Adit itu lebih tegap. Yang menandakan kalau misalnya Dennis itu sebenarnya karakter yang lebih playful, dan Adit itu karakter yang lebih tegas dan lebih solid rasanya. Oke, yang ketiga, bagaimana cara membuat karakter yang unik adalah 3D karakter. 3D karakter ini merupakan sebuah teori yang dicetuskan oleh Lajos Egli. Dia mengatakan bahwa karakter yang dalam mempunyai 3 kedalaman. Yaitu yang pertama adalah dari segi psikologi. Dari segi psikologi ini adalah bagaimana mungkin seperti pada masa kecilnya dia pernah kena abuse oleh orang tuanya atau dari lingkungan eksternalnya, sehingga dimana ketika dia menjadi dewasa dia akan melakukan certain action karena kondisi psikologinya pada masa kecil atau sebelum-sebelumnya yang mengakibatkan dia ke dewasa. Dan ada juga psikologi, sosiologi. Sosiologi adalah bagaimana karakter tersebut
berhubungan dengan orang-orang lain di sekitarnya, mungkin seperti lingkungannya, mungkin seperti orang tuanya, kakaknya, atau pertemanannya, dan bisa juga dengan komunitas-komunitas lainnya. Dengan adanya 3D karakter, dengan adanya aspek 3D karakter sosiologi ini, kita bisa lebih mengerti dan lebih mengenal karakter tersebut lebih dalam, dan mengapa karakter tersebut mungkin mempunyai sebuah visual seperti tertentu, atau aspek-aspek lainnya yang lebih jelas, yang akan lebih memperjelas mengapa karakter tersebut melakukan hal seperti itu. Dan yang ketiga adalah fisiologi. Fisiologi adalah bagaimana bentuk atau mungkin cara berpakaian, atau mungkin ras, warna kulit, rambut, dan mata, yang mana juga kalau misalnya dengan kita melihat karakter tersebut dan kita bisa melihat bahwa mungkin kalau misalnya di fisiologinya dia mempunyai codet di matanya, oh mungkin dia ternyata preman atau sejenisnya, atau mungkin ternyata dia karakter yang garang atau karakter yang liar. Dan dari ketiga aspek tersebut, ketika kita jadikan satu di dalam sebuah cerita, karakter tersebut akan menjadi sebuah karakter yang ikonik, dan orang-orang akan mengenal karakter tersebut dengan cepat, dan orang langsung bilang, oh ini karakter dari film tersebut, oh ini karakter dari cerita tersebut, oh ini karakter yang kemarin saya nonton dari film tersebut, dan saya ingat dan saya suka sama karakter ini, karena karakter tersebut rasanya dekat dengan kita, dan kita mengenal karakter tersebut lebih dalam. Sekian dari saya, terima kasih.